Oke, kita lanjut untuk bab 2 yaitu tentang rangkaian listrik. Tapi sebelum kita melanjut, saya cuma membahas masalah tugas yang kemarin. Ternyata tugas yang kemarin itu hanya satu orang yang memang benar-benar tugas itu sesuai bab 1. Kebanyakan itu tugas itu langsung ke tentang rangkaian listrik yaitu bab 2. Jadi sekarang tentang misalkan itu yang hanya saya lihat di WA itu, saya lihat dulu di WA. Yang Dwi ini yang lebih mengarah ke bab 1 seperti halnya dia. Tapi untuk nomor 1 itu hampir sama ke bab 2 ini. Ini yang nomor 2 ini sudah mengarah. Berarti ini dia menerangkan tentang ekonomis. Yang nomor 3 juga sama. Cuman yang ketiga ini dia sudah rumus-rumusnya itu lebih ke log, dia ke hukum-hukum ini tuh. Makanya sekarang kita langsung bahas untuk rangkaian listrik itu sendiri. Oke, rangkaian listrik adalah suatu elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Jadi ini secara umum ya, penjelasan secara umumnya. Terus sekarang di sini elemen atau listrik yang dibicarakan di sini adalah elemen listrik. Ini secara umumnya itu yang pertama itu elemen listrik dua terminal. Itu ada sumber tegangan, sumber arus, resistor, induktor dan kapasitor. Dan yang kedua itu elemen listrik lebih dari dua terminal, transistor, dope dan permeter. Kita langsung ke arus listrik. Saya paling senang kalau sudah ada rumusnya sebenarnya. Saya tidak senang kalau suruh membaca. Pada pembahasan tentang rangkaian listrik, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa hal mengenai apa yang dimaksud dengan listrik. Itu arus. Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu. Ingat, perubahan kecepatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I. Sehingga rumusnya di situ adalah I dq per dt. Di situ ada simbol Q itu muatan konstan dan Q kecil muatan tergantung satuan waktu. Macam-macam arus. Kan macam-macam arus itu ada AC, ada DC. Yang pertama itu arus arah atau DC. Adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya diaman pun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama karena dia biasa. Terus arus bolak-balik AC. Arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Ada juga tegangan atau seringkali disebut dengan beda potensial, adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan. Jadi kan kalau kita sudah kasih tegangan, pasti benda itu akan bergerak pada elemen atau komponen dari suatu terminal kutub A dari kutub ke kutub yang lainnya. Misalkan seperti gambar ini secara matis V dW per dq atau satuannya itu volt. Ada tegangan plus minus. Pada gambar di atas, jika terminal kutub A mempunyai potensial lebih tinggi dari potensial di terminal B, maka ada dua istilah yang seringkali dipakai pada rangkaian listrik, yaitu
tegangan turun, orang-orang kalau tegangannya turun. Nah, jika dipandang dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah, dalam hal ini dari terminal A ke terminal B. Nah, tegangan naik. Jika tegangan naik, jika dipandang dari potensial lebih rendah ke potensial lebih tinggi. Terus ada energi. Energi adalah suatu kerja di mana kita memindahkan suatu dengan mengeluarkan gaya sebesar Newton dengan jarak tempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Itu ada elemen-elemen atau komponen listrik digolongkan menjadi satu, menyerap energi. Jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal atau komponen, atau arus positif menuju terminal positif. Jadi dia searah ya. Jadi yang pertama positif, dia awalnya dari positif. Terus yang ketiga itu mengirim energi. Jadi mengarah ke positifnya. Kalau tadi keluar dari positifnya, kalau ini mengarah ke positifnya. Terus daya. Daya itu karena ini turunan sebenarnya dW per dq. Daya itu sendiri adalah W per Q ya, atau watt. Ini analisis rangkaiannya. Ini saya baru menemukan baru menemukan materinya, jadi saya sambil baca juga. Kita langsung ke contoh latihan. Jika arus 6A, jika ada arusnya 6 ampere, tentukan voltasenya jika elemen menyerap daya 18 watt. Nah, itu ada jawabannya. Menyerap daya jika arus positif meninggalkan terminal. Jadi karena menyerap daya berarti dia plusnya itu meninggalkan terminalnya. Arus positif karena dari potensial tinggi ke potensial rendah. Karena ini kan dari plus menuju ke minus, berarti kan tinggi ke rendah. Itu sudah tahu arusnya itu 6 ampere sedangkan dayanya 18 watt. Sehingga V-nya adalah P per I 18 dibagi 6 sama dengan 3 volt. Yang kedua, jika arus 6A, tentukan V jika elemen mengirim daya 18. Mengirim daya jika arus positif masuk ke terminal positif. Arus negatif, nah ini berarti dia kalau karena ini masuk, berarti kan dia masuknya ke plus. Jadi dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sehingga otomatis rumusnya karena dia dari awal dari ground atau dari minus, berarti ampernya itu minus 6 ampere. Enggak, hasilnya ntar akan menjadi minus 3 volt. Soal nomor 3. Tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya. Ada 3 ampere dan 6 volt. Jawabannya arus positif karena dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, karena menuju ke arah keluar, sedangkan yang di tinggi di sini 6 volt, berarti I-nya 3A, V-nya 6 volt. Sehingga rumus daya sendiri V kali I 3 kali 6 18 watt. Arus positif meninggalkan potensial positif sumber, sehingga sumber mengirimkan daya. Terus untuk soal A, biar tidak lama saya membahas, itu ada soal-soal ya. Yang pertama itu jika tegangan pada elemen 8 volt dan arus melewati terminal positifnya seperti diperlihatkan pada gambar samping, tentukan daya yang diserap elemen pada saat T 4 sekon, T 7 sekon. Saya rasa gampang ya, sudah ada waktunya itu. 4 sekon itu ada, kalau 4 itu ada 10, kalau 10 itu ada 14. Kok ini 7, kok ini 10, ini 7 ya,
Yang bawah itu 7, bukan 10. Yang kedua, tentukan muatan total pada soal nomor 1. Muatan total rumusnya berarti pakai yang di atas tadi ya. Terus yang ketiga, tentukan daya rangkaian tersebut apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya. Nah, itu. Sebenarnya kan kita pernah mempelajari tentang muatan itu di fisika dasar ya. Anda juga sambil melihat catatan Anda, catatan fisika dasarnya ya. Kalau nggak dilihat, berarti minggu depan saya akan membahas tentang muatan listrik itu. Jadi di muatan listrik itu juga ada rangkaian listrik. Terus nomor 4, tentukan daya rangkaian tersebut. Berarti kalau ini nomor 3 dulu. Tentukan daya pada rangkaian tersebut apakah sumber tegangan mengirim atau menyerap daya. Nah, itu Anda suruh ditentukan apakah itu dari potensial rendah ke potensial tinggi atau potensial tinggi potensial rendah. Yang nomor 4, tentukan daya pada rangkaian tersebut apakah sumber tegangan mengirim atau menyerap daya. Itu sudah kelihatan sebenarnya, kalau dari itu sudah kelihatan ya, rendah ke tinggi. Nomor 5 juga sama. Tentukan daya rangkaian tersebut apakah sumber tegangan mengirim atau menyerap daya. Oke. Untuk sementara, karena soalnya di sini banyak banget, latihan soalnya itu sampai 20 soal ya. Ya. Jadi biar Anda tahu, biar Anda gampang, karena di situ 20. Jadi Anda tinggal mencari 20 itu, Anda ngambil 10 soal yang Anda pilih, terserah yang manapun. Asalkan tidak boleh sama antar mahasiswa. Ya, misalkan ini kan mahasiswanya 5. Jadi nomor 1 itu jangan semua yang 5 orang pakai nomor 1. Jadi ada yang nomor 1 dimulainya. Misalkan mahasiswa Rido ngambil A, Dwi ngambil Rido mulainya dari nomor 1, yang Dwi mulainya dari nomor 2. Tapi nomor 1 sama 2 berurutan ya. Intinya itulah, tidak boleh sama antar mahasiswa. Kalau ke belakangnya sama itu gak apa-apa. Kalau sama itu cuman 1 sampai 3 nomor gak apa-apa, tapi jangan lebih dari 3 nomor untuk sama ya. Silakan Anda cari sendiri. Kalau Anda masih bingung, Anda boleh melihat di fisika dasar tentang muatan listrik ya. Oke, itu untuk sementara, biar Anda tidak banyak-banyak tentang tugasnya atau tentang materi. Minggu depan kita bahas lagi tentang masalah muatan secara fisikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.